子可有婚配？上位。走啊！ Suatu hari ada rumor yang beredar bahwa sekte Changliu hanyalah sekte jahat. Pemimpinnya yang baru diangkat, Zheng Lipei, adalah wanita yang kejam dan membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun sebenarnya Lipei sangatlah mematuhi hukum dan tidak bersalah. Ia benar-benar malang karena memiliki hutang dan sektenya sangatlah miskin. Sebelumnya ada seorang guru Jinsei yang menuliskan novel mengenai sektenya. Dalam novelnya, ia menggambarkan Lipei sebagai penjahat yang mengerikan. Penduduk desa ketakutan setiap kali melihat mereka, jadi mereka tidak bisa menghasilkan uang. Penatua sekte pun mengatakan bahwa tadi malam ia mengamati bintang dan menemukan cara untuk mengatasi kemalangan finansial Lipei, yaitu ia harus turun gunung untuk mencari suami yang cocok. Akhirnya Lipei pergi bersama temannya bernama Soefu. Namun sebenarnya ia turun gunung untuk mencari penulis yang merusak reputasinya. Setibanya di kota Yongzhou, ada seorang pria yang mencuri tas mereka. Saat itu seorang pria bernama Xiao Ziji membantu mengambil kembali tas mereka. Ia adalah guru senior Yongzhou serta putra penguasa kota. Ziji pun membuka sebuah kantong yang berisi nama Lipei. Lipei pun teringat perkataan penatua bahwa orang pertama yang membuka tanda nikah adalah orang yang ditakdirkan menyelesaikan kemalangan Lipei. Ia pun segera menghampiri Ziji. Ziji memberikan tas Lipei lalu ia pergi. Akhirnya Lipei menemui Ziji. Ia memperkenalkan dirinya dan juga bertanya apakah Ziji telah menikah. Mendengar bahwa Ziji belum menikah, Lipei pun segera menculik Ziji dan membawa ke sekte Changliu. Saat itu, penatua mengatakan bahwa Ziji harus melewati tes terlebih dahulu untuk menjadi suami Lipei. Penatua pun menunjukkan artefak dewa kuno yang berisi misteri tersembunyi. Saat Ziji melihatnya, ia sengaja menjatuhkannya. Ia menyuruh melihat tulisan di dalam dengan tongkat api. Di dalamnya muncul gambar terlarang di sekte Changliu. Karena itu, penatua pun memuji kecerdasan Ziji. Karena lulus ujian, Lipei ingin segera mengajak Ziji untuk menikah. Karena hari itu adalah hari baik, penatua pun menyetujuinya dan segera menyuruh mempersiapkannya. Sementara itu, Ziji memiliki tujuan untuk mengetahui apakah tempat itu berkolusi dengan kota Shaozhou. Sebelumnya, ayahnya berkata bahwa ada bandit yang sering menempati area itu. Jadi, penguasa kota menyuruhnya untuk menyelidiki diam-diam. Setelahnya, Lipei datang membawakan pakaian pernikahan untuk Ziji. Karena tak mau memakainya, Lipei pun mengejar Ziji. Sesaat, Soefu memberitahu bahwa penatua telah pingsan. Lipei pun segera mengeceknya. Penatua mengatakan bahwa ada seseorang yang mengambil peta dan menuju paviliun abadi. Lipei pun mencurigai Ziji. Alhasil, ia memberikan pil penguras jiwa yang akan membuat Ziji meninggal dalam 7 hari. Setelahnya, mereka pergi menuju paviliun abadi. Lipei pun menyuruh Ziji menunggu dan ia akan mengecek jalan. Walaupun begitu, Ziji tak tinggal diam. Ia mencari jalan lain, sedangkan Lipei berusaha menghindari sebuah jebakan. Akhirnya Ziji menghindari jebakan karena mengerti petunjuk dari peta yang ia lihat sebelumnya. Mereka pun telah sampai di paviliun abadi. Saat itu Ziji terkena ilusi yang mana ia dikerumuni oleh para wanita. Ia mencoba mempertahankan kesadarannya hingga ia pun sadar. Namun Lipei juga terkena ilusi dan mencoba memukul. Ziji pun menjita kepalanya dan membuat Lipei sadar. Sebenarnya Lipei bermimpi menyerang orang yang menulis novelnya yang membuat sektenya dikira sekte yang jahat. Setelahnya mereka pergi ke sebuah ruangan dan bertemu dengan seseorang yang juga mencari harta karun. Akhirnya Lipei dan orang itu pun bertarung. Namun Lipei menghirup dupa yang menyebabkan ototnya melemah. Begitu ia menggunakan kekuatan batinnya, maka ia akan terpengaruh. Melihatnya, Ziji pun mencoba bernegosiasi dengan orang itu. Namun orang itu hanya akan membuat satu orang di antara mereka hidup. Akhirnya Ziji pun memilih meminum racunnya. Saat pulang, tubuh Ziji menjadi lemas. Sementara itu, Ziji meminta penawar racun yang Lipei berikan sebelumnya. Ketika Lipei pergi mencari orang untuk menyelamatkannya, Ziji segera bangun dan mencoba untuk kabur. Tetapi Lipei telah menghadangnya. Alhasil, Ziji kembali dibawa ke dalam sekte. Ziji menjelaskan bahwa orang yang menyerangnya memiliki gerakan yang mirip dengan Lipei serta sepatu mereka juga mirip. Sebenarnya itu adalah ujian sesungguhnya untuk calon suami Lipei.
Setelah itu mereka pun melangsungkan pernikahan. Penatua berkali-kali memuji bahwa Sici benar-benar orang yang cerdas dan lulus ujian dengan cepat. Ketika Li Pei memakaikan Sici kerudung pernikahan, Sici pun menolaknya. Setelahnya ada sekelompok orang dari sekte Tianji yang ingin menagih hutang. Li Pei menjadi marah karena mereka mengganggu pernikahannya. Bahkan kelompok sektenya juga tidak mau membantunya. Karena itu, Sici memberitahu bahwa dalam hukum Yongzhou, upacara pernikahan lebih didahulukan. Tetapi sekte Changliu adalah wilayah netral yang terletak antara Yongzhou dan Zhouzhou. Akhirnya pemimpin sekte Tianji mengambil barang-barang sekte Changliu untuk mengambil bunga hutang terlebih dahulu. Untungnya Li Pei masih bisa merebut beberapa barang mereka. Namun ia terjatuh dan membuat papan menjadi ambruk. Ia merasa bersalah karena aula pernikahan menjadi berantakan. Untungnya Sici masih mau melanjutkan pernikahan mereka. Saat di kamar, Li Pei menyuruh Sici membuka baju karena merasa sesak. Namun Sici menyalahartikan hal itu. Karena itu Li Pei menjadi kesal. Ia berjanji bahwa besok ia beralasan untuk bertemu orang tua Sici dan mereka akan berpisah setelah turun gunung. Karena mengira ada pembunuh, Sici mendekap Li Pei dan membuat jarak keduanya sangat dekat. Sebenarnya itu adalah anggota sekte yang sedang menguping. Karena ketahuan, Shefu beralasan bahwa mereka tengah memberikan hadiah. Setelah itu, Li Pei memberikan satu boneka pemberian Shefu yang mirip dengan Sici. Besokan harinya, Sici sedang melukis gunung Changliu karena kota Zhouzhou selalu iri kepada kota Yongzhou. Ketika penatua datang, ia menjelaskan keadaan sektenya kepada Sici. Alhasil, Sici mengetahui bahwa sekte Changliu tidak bersekutu dengan Zhouzhou. Sebelum pulang, ia tak sengaja melihat kontrak hutang ayah Li Pei dengan sekte Tianji. Ketika bertanya kepada Li Pei menjelaskan bahwa setengah bulan yang lalu sekte Changliu diklaim berhutang 800 tael emas kepada sekte Tianji. Setelah itu, Li Pei memberikan sebuah kantong untuk Sici melindungi diri. Ketika Sici menciumnya, ia pun menjadi pingsan. Akhirnya, Li Pei menampar Sici agar bangun. Sici juga memberikan kipasnya untuk kenang-kenangan Li Pei. Ia juga memikirkan cara agar tetap tinggal karena ada yang aneh dengan surat hutang ayah Li Pei. Sici pun menjatuhkan novel lanjutan mengenai sekte Changliu yang membuat Li Pei mengetahui bahwa Sici adalah penulis yang membuat reputasi dan sektenya menjadi buruk. Ia ingin menghukumnya, namun ada anggota sekte yang berkata bahwa Sici harus menangani sebuah masalah. Sici pun mengelola akuntansi sekte Changliu. Setelah itu, anggota sekte juga menangkap orang yang menyebarkan novel milik Sici. Akhirnya, Li Pei menyuruh Sici menulis ulang novelnya dan menyuruh ketiga orang itu membantunya. Di sisi lain, ada murid sekte yang bernama Shun dan juga Yimei yang mengetahui bahwa suami Li Pei adalah seorang yang menulis novel itu. Sementara itu, Li Pei ingin menunjukkan sesuatu kepada Sici, namun ia tak sengaja menjatuhkannya dan membuatnya memeluk Sici. Ia juga mengalami luka di baunya dan meminta tolong Sici untuk mengobatinya. Tetapi Sici menjadi pingsan karena memiliki fobia terhadap darah. Karena itu, ia mengobati Li Pei dengan mengenakan penutup mata dan Li Pei pun mengarahkannya. Setelah itu, Li Pei bercerita bahwa ayahnya adalah seorang sarjana yang sedang dalam perjalanan menuju ujian kekaisaran. Tetapi ibunya menyukainya dan membawanya ke sekte Changliu. Saat itu, mereka menjadi pasangan yang sempurna. Namun setelah ibunya meninggal, ayahnya pun pergi. Sici pun menjadi bingung mengenai hutang ayahnya. Ia mengatakan bahwa itu adalah uang investasi. Ketika penatua mengetahui bahwa Sici lah yang menulis novel itu, ia menjadi marah. Namun saat itu sekte Tianji kembali muncul untuk menagih hutang. Li Pei pun bertarung dengan pemimpin sekte Tianji. Sebelumnya, ayah Li Pei menandatangani dokumen dan setuju untuk membangun resor sumber air panas, penginapan, restoran, dan rumah teh. Dan pengrajin akan datang dalam 3 hari. Karena itu, Sici pun mengarang sebuah legenda dan menyuruh sekte Tianji pulang karena tidak memiliki stempel dari penguasa kota Yongzhou. Akhirnya sekte Tianji pun pergi. Pemimpin sekte Tianji sebenarnya adalah putri Zhouzhou yang bernama Bai Min. Karena Sici menggagalkan rencananya, ia menjadi marah dan menyusun rencana lain. Karena jasanya, penatua memaafkan Sici dan hanya menyuruhnya untuk menulis ulang novel mengenai sekte mereka. Di sisi lain, penatua juga mengkhawatirkan Sici dan Li Pei yang masih tidur terpisah. Untuk masa depan sekte Changliu dan untuk memastikan garis keturunan sekte, ia pun mengatur agar Sici dan Li Pei menonton sebuah pertunjukan. Setelah menonton, mereka pun minum teh di sebuah kedai.
Sesaat ada murid dari sekte Changliu yang memberitahu bahwa temannya sedang berkelahi. Li Pei segera menghentikan perkelahian itu. Ia berdebat dengan orang tua yang anaknya berkelahi dengan muridnya. Saat itu Cici menenangkannya hingga akhirnya mereka bermain dadu untuk menentukan siapa yang harus minta maaf. Li Pei juga meminjam keberuntungan Cici untuk mendapatkan angka terkecil. Ia hampir menang namun lawannya melakukan kecurangan yang membuat dadunya terjatuh. Walaupun begitu, dadu musuhnya juga telah berubah dan Li Pei pun memenangkannya. Tetapi ia mempunyai masalah karena pendaftaran murid telah menurun. Ketika kembali ke sekte, Cici menanyakan apakah Li Pei ingin menghasilkan uang dengan berjudi. Tetapi Li Pei menjelaskan bahwa ayahnya berkata judi itu berbahaya. Ketika sudah ketagihan, maka bisa kehilangan semuanya atau menghancurkan keluarga. Saat itu, Cici berpikir jika ayah Li Pei orang baik, mengapa ia terlibat dengan sekte Tianqi. Karena rencananya gagal, penatua memikirkan kembali cara lain. Saat Cici dan Li Pei tertidur, Sui Fu meniupkan bubuk di kamar mereka. Bubuk itu membuat mereka berdua berkeringat dan kepanasan. Hingga Li Pei pun memeluk Cici dari belakang. Karena tak sadar, Li Pei pun tidur di tempat Cici. Saat ingin pergi, Cici pun menahannya dan ingin menciumnya. Akhirnya Li Pei pun menyerang Cici dan melihat ada orang yang bersembunyi. Paginya Li Pei memarahi Sui Fu. Ketika penatua datang, Cici memberitahu bahwa ada beberapa rumah kosong di kota yang bisa digunakan untuk berbisnis dan mendapatkan penghasilan tambahan. Sementara itu, Baimin membawa seorang pembunuh untuk membunuh Cici. Saat itu ada juga Yimei dan Sun yang juga merencanakan sesuatu. Ketika Baimin ingin membunuh, ia dikejutkan oleh Yimei dan Sun, jadi mereka pun segera pergi. Karena itu, Li Pei terbangun. Ia ingin membangunkan Cici, tetapi Cici malah menariknya. Li Pei saat itu sangat marah. Namun Yimei dan Sun bersikap seolah-olah tak terjadi apapun. Li Pei juga mengetahui bahwa orang itu langsung menargetkan Cici. Di saat Cici menulis novel, Li Pei menunggunya untuk melindungi Cici hingga tertidur. Ia juga berjaga-jaga ketika Cici akan mandi. Saat Cici menjerit, Li Pei pun langsung datang. Tetapi sebenarnya itu hanyalah tikus. Karena itu ia tak sengaja melihat tubuh Cici. Esoknya Cici bermain jin yang membuat orang-orang mengaguminya. Saat itu Cici juga mempromosikan Akademi Li Pei yang membuat banyak orang mendaftar. Cici mengajari mereka dan membuat Li Pei terpesona karenanya. Sementara itu, saat Yimei membutuhkan uang, Baimin datang untuk meminjaminya. Namun, ia mempunyai sebuah kesepakatan. Saat Li Pei tertidur, Cici datang untuk menyelimuti Li Pei dengan jubahnya. Sesaat, penatua datang dan meminta Cici menulisnya sebagai tokoh yang sangat kuat di sequel novelnya. Hal itu juga memancing anggota sekte lainnya untuk meminta Cici menulis tentang diri mereka. Di samping itu, Yimei sedang bingung karena Baimin menyuruh untuk memancing Cici ke tempat terpencil. Saat ia menemui Cici, tertulis di pintu bahwa Cici tak menerima saran lagi. Akhirnya, Cici berhasil menulis novel dan sekte Changliu telah kembali reputasinya. Tak hanya itu, bisnis Li Pei juga telah berkembang. Sementara itu, Yimei meminta bantuan Cici untuk menagih uang sewa. Sebenarnya, Cici telah curiga dan hanya mengikuti permainannya saja. Setibanya di tempat, Cici disambut oleh banyak wanita dan Yimei pun meninggalkannya di sana. Setelahnya, Li Pei pun datang menyelamatkannya, namun ia mengomel kepada Cici. Sebelumnya, Cici meninggalkan kacang hijau agar Li Pei mencarinya. Sesaat ada Sui Fu yang mengatakan bahwa ada seorang pria tampan yang mencari Li Pei. Namun ternyata pria itu adalah bawahan Cici yang bernama Sancai. Cici pun memberikan lukisan gunung Changliu kepada Sancai. Ia menyuruh agar Tuan Shan melakukan penyelidikan. Malamnya, Cici mengatakan bahwa ia telah lama pergi dan ia juga harus kembali. Li Pei yang mengerti keadaan Cici pun mengizinkannya untuk kembali. Cici yang tak bisa tidur pun terus melihat Li Pei. Esoknya, saat Li Pei bangun, ia menyadari bahwa Cici telah merapikan tempat tidurnya dan telah pergi. Cici juga telah menulis surat perpisahan untuk Li Pei. Karena itu, Li Pei menjadi sedih. Namun sekte Tianqi datang kembali karena telah mendapatkan segel kota Yongzhou. Karena Li Pei mengingat perkataan Cici, ia memutuskan untuk menyetujui. Namun ia memiliki syarat yang mana ia masih bisa membayar bulanan karena proyek akan memakan waktu 5 tahun. Di samping itu, Sanjay memberitahu bahwa adik Cici yaitu Sis sedang dalam perjalanan untuk mencarinya.
karena Sanjay melihat kode di novel Sici dan merasa khawatir kepadanya. Sementara itu, ketika Si sedang mencari kakaknya, ia melihat seorang nenek yang sedang dirundung oleh beberapa pria. Akhirnya Si pun melawan sekelompok pria itu. Bahkan Li Pei juga datang untuk membantu. Gerakan mereka sangat kompak dan juga selaras, hingga pria itu memilih untuk pergi. Akhirnya nenek Gongsung mengajaknya untuk beristirahat di rumahnya. Mereka berdua pun saling memperkenalkan diri. Ji menanyakan mengenai Sici, namun karena penjelasannya membuat Li Pei tidak mengetahuinya. Nenek Gongsun pun menceritakan bahwa ada orang yang memberitahu penguasa mengenai sebuah legenda, hingga akhirnya membangun sebuah kuil. Namun orang-orang itu membawa tentara untuk merobohkannya. Akhirnya Li Pei memberikan kain hitam kepada Si Yi. Mereka pun bekerja sama untuk menangkap para tentara yang ingin merobohkan kuil. Setelah itu mereka pun berpisah dan Si Yi membawa kain hitam yang kotor dan akan dikembalikan ketika telah bersih. Ketika Sici berada di rumah makan, Si Yi telah berhasil mencarinya. Alhasil Sici sengaja membuat keributan agar dimasukkan ke dalam penjara. Saat itu di sampingnya adalah Tuan Li, yaitu pejabat yang dituduh memberontak. Di samping itu, Sici teringat dengan surat pemberian Li Pei untuk membantu Sici ketika sedang kesusahan. Sici pun tertawa melihat surat itu, lalu ia meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Li Pei. Li Pei yang mengetahui kabar Sici pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Sementara itu, ada seorang pria yang masuk penjara dan ingin menyerang Sici. Sici pun segera melemparkan bubuk bius yang Li Pei berikan. Namun saat itu Li Pei turun dari jendela dan mencium bubuk itu. Ketika orang itu hampir membunuh Sici, Li Pei pun memukul orang itu hingga ia pingsan. Namun sesaat Li Pei juga ikut pingsan. Di samping itu, Si Yi juga ingin menyelamatkan Sici. Alhasil ia melihat Sici menggendong Li Pei. Ketika Li Pei sadar, ia mengira bahwa Sici masih ada di penjara. Ketika ingin mencarinya, Sici pun datang dan memperdulikan Li Pei. Karena itu, Li Pei mengira bahwa Sici bekerja di istana. Ketika mendengar suara Si Yi, Sici pun meminta Li Pei untuk berpura-pura menjadi istrinya lebih lama lagi. Si Yi pun menjadi antusias ketika bertemu dengan Li Pei. Setelahnya, Sici menyuruh Li Pei untuk mengelola sebuah toko di pinggiran pasar. Toko itu menjual anggur dan juga jamur. Ketika ada pelanggan yang tertarik dengan jamur mereka, ada seorang pengemis yang menangis dan berpura-pura bahwa anjingnya meninggal. Hal itu membuat orang-orang tak jadi membeli. Pengemis itu juga meminta uang kepada Li Pei. Akhirnya Li Pei mengejar pengemis itu. Ia juga bertemu Si Yi yang datang untuk membantunya. Mereka curiga bahwa ada seseorang yang melatih para anak itu. Mereka pun memakai kain penutup dan melawan seorang pria yang sedang menyiksa anak-anak. Setelah itu mereka mengirim anak-anak ke panti asuhan. Si Yi juga akan menyelidiki masalah itu. Tak lama Suefu datang dan mengatakan bahwa gudang mereka terbakar. Yang tersisa hanyalah bebatuan yang tak berharga. Karena itu, Li Pei menyuruh Si Yi menjauh darinya agar tidak ikut terkena sialnya. Namun, Si Yi tetap ingin berada di samping Li Pei karena pria sejati tidak takut apapun. Walaupun begitu, ia langsung mendapatkan serangkaian kesialan. Setelah itu, mereka berdua minum bersama hingga mabuk. Si Yi juga menceritakan Sici yang dipenuhi dengan keberuntungan. Ketika Sici datang, ia langsung menyingkirkan Si Yi dan membawa Li Pei pulang. Karena mabuk dan ingin mendapatkan keberuntungan, Li Pei pun mendekatkan wajahnya pada wajah Sici. Sici juga merasa senang karena itu. Di saat menghadap ayahnya, Sici membela Tuan Li dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa Tuan Li adalah pejabat setia yang dijebak. Namun ayahnya memiliki pemikiran sendiri. Di samping itu, Li Pei mendapatkan banyak uang dan pendapatannya menjadi naik karena ia meminjam keberuntungan kepada Sici. Saat bertemu Sici, mereka berdua menjadi canggung. Li Pei juga mendekatkan kembali wajah mereka agar mendapatkan keberuntungan. Namun setelah itu bisnis Li Pei malah menurun. Itu semua disebabkan oleh toko baru di seberang jalan yang selalu mengikuti apa yang Li Pei jual. Mereka juga menjualnya dengan harga yang lebih murah. Sementara itu, ketika Sanjay menyuruh agar Sici menemui ayahnya, Sici pun berpura-pura bahwa ia masih sakit agar tidak datang. Saat Sici sedang bersantai, Li Pei ingin meminjam kembali keberuntungan, tetapi Sici menjadi terbangun. Alhasil Li Pei pun menjelaskannya. Karena itu, Sici mencium Li Pei untuk meminjamkan lebih banyak lagi keberuntungan. Li Pei juga menemukan cara agar lebih banyak pembeli. Ia menjual barang dengan stok sedikit, namun harganya sangat mahal.
Hal itu terbukti dapat mengundang banyak orang. Saat Cici bermain Jin, Li Pei datang membawakan sup. Ketika tangannya tak sengaja memegang mangkuk yang panas, Cici pun menjadi khawatir. Cici juga menawarkan untuk memberi keberuntungan lagi, tetapi Li Pei menolak karena canggung. Ketika Cici sedang membaca, ada burung beo yang berisik hingga mengganggu konsentrasinya. Burung itu milik Wang Jian, putra Menteri Wang. Esoknya, ketika Wang Jian mengecek burungnya, burung itu sudah hilang dan Wang Jian pun menjadi marah. Di samping itu, Cici datang mengunjungi ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa Tuan Li diasingkan, dan jika ada kemungkinan akan dipekerjakan kembali. Cici pun berterima kasih kepada ayahnya. Ayahnya juga mengetahui bahwa Cici sedang menyembunyikan Li Pei di dalam kediamannya. Namun, Cici akan dijodohkan dengan Tuan Putri Shaozhou. Setelah itu, Cici mengunjungi Tuan Li yang sedang ada di penjara. Tuan Li berterima kasih karena Cici telah memohon kepada ayahnya. Tuan Li juga meminta Cici untuk menggantikan tugasnya. Di samping itu, Bai Min telah sampai di Yongzhou. Sebelumnya, ia membuat penguasa percaya bahwa ia mengagumi Cici. Sebenarnya, ia bersekutu dengan keluarga Wang dan berencana untuk membunuh penguasa kota Yongzhou. Ia juga ingin memanfaatkan bibinya, yaitu Nyonya Jun, istri penguasa kota, agar disalahkan jika rencananya gagal. Di samping itu, Li Pei akan dilatih etika untuk menyambut kedatangan Tuan Putri Shaozhou. Ji juga menjelaskan bahwa kedatangan Bai Min yaitu untuk menikah dengan Cici. Karena itu, Li Pei pun menjadi sedih. Ketika Cici menjelaskan pernikahannya, ia berpura-pura tegar dan berpura-pura ingin mencari suami kedua hingga membuat Cici terkejut. Saat berada di biro etiket, Li Pei bertindak sembarangan dan bibi pengawas pun menjadi marah. Bibi pengawas ingin menusuknya dengan jarum. Sesaat, Cici dan Ziyi datang menghentikannya dan menegur bibi pengawas. Cici juga akan mengajari Li Pei sendiri. Saat jamuan makanan, para wanita harus menunjukkan bakatnya. Karena itu, Cici bermain kecapi dan melatih Li Pei untuk menari. Ketika Li Pei hampir terjatuh, Cici pun segera menangkapnya. Ziyi juga ingin menolong, namun ia telat selangkah dari kakaknya. Singkat cerita, tibalah saat penyambutan. Li Pei hanya bisa memandangi Cici yang berjalan berdampingan dan menopang Bai Min yang hampir terjatuh. Sedangkan Ziyi segera duduk di samping Li Pei. Nyonya Jun dengan sengaja menyuruh agar Li Pei menampilkan tarian terlebih dahulu. Li Pei pun menari dan membuat orang-orang mengaguminya. Sedangkan Nyonya Jun yang tidak suka terlihat sangat sinis kepada Li Pei. Ketika Wang Jian ingin memiliki Li Pei, Ziyi pun melempar apel ke dalam mulutnya. Ia juga mengatai Wang Jian. Saat gilirannya, Bai Min meminta agar Cici menemaninya berduet. Bai Min bermain Jin, sedangkan Cici bermain seruling. Karena itu, Li Pei terlihat sangat kesal dan pergi. Ziyi pun mengikutinya. Li Pei yang sedih ingin membeli arak, namun penjual itu sedang ada urusan. Setelahnya turun hujan. Untungnya ada Ziyi yang datang membawakan payung. Lalu Ziyi menunjukkan anggur dan mengajak Li Pei minum bersama. Mereka makan lalu minum anggur bersama. Saat Li Pei tertidur, Ziyi terus mengamatinya. Ia juga menyentuh rambutnya. Namun sesaat Cici datang dan marah kepada Ziyi. Ziyi juga marah karena Cici mempermainkan Li Pei dan akan segera menikah dengan Bai Min. Setelah itu, Cici menggendong Li Pei dan pulang. Ketika terbangun, Li Pei yang mabuk mengira ia sedang bermimpi. Lalu ia pun memeluk Cici dan tidur. Besoknya ia terkejut dan salah paham terhadap Cici. Ketika ingin kabur, Cici pun datang dan menjelaskan bahwa semalam Li Pei bernyanyi dan menari. Sebenarnya semalam Li Pei menjadi sangat sedih karena Cici akan menikah dengan Bai Min. Lalu dalam keadaan mabuk, ia mengajak Cici untuk berselingkuh jika tak ada pilihan lain. Setelah itu, Cici pun mencium Li Pei. Ketika makan, Cici terus tersenyum dan memandangi Li Pei. Karena merasa aneh, Li Pei tak jadi makan dan berpamitan akan pergi ke toko. Saat di toko, datang lagi pengemis yang berpura-pura untuk menipu. Karena itu, Li Pei mengeluarkan pedangnya untuk mengancam mereka. Sesaat, anak yang berpura-pura meninggal pun bangun dan memohon kepada Li Pei. Kedua orang tua yang menipu Li Pei juga langsung pergi. Di samping itu, untuk menyambut festival perahu naga, penguasa kota pun mengadakan beberapa lomba. Ketika Ziyi bertarung melawan Wang Jian, Bai Min terus menggoda Cici. Sedangkan Ziyi berhasil memenangkan pertarungan bela diri dan mendapatkan hadiah sebuah pedang. Ia juga menyindir Cici karena mengira Cici mempermainkan Li Pei karena dekat dengan Bai Min.
Ketika di kediaman, Cici terus mengamati boneka dirinya dan Li Pei. Ia juga tak mau makan karena tak ada Li Pei. Hingga akhirnya Li Pei pulang dan Cici langsung berselera makan. Li Pei juga mengatakan bahwa Ziyi memberikan pedang bayangan kepadanya. Karena itu, Cici menjadi terkejut karena sebelumnya Ziyi pernah berkata akan memberikan pedang itu kepada orang yang ia sukai. Untungnya Li Pei tak menerimanya. Cici juga bercerita bahwa sesungguhnya ia tak mau menjadi penguasa kota dan menikahi putri. Karena itu, Cici menyuruh agar Li Pei membuat penguasa kota dan Ziyi percaya bahwa Cici tidak akan menikahi orang lain selain Li Pei. Setelah itu, Li Pei mendapatkan surat bahwa Ziyi ditangkap karena sebelumnya anak-anak yang mereka kirim ke panti asuhan dipaksa untuk kembali ke kehidupan lamanya. Setibanya di penjara, Cici dan Li Pei menjelaskan kepada petugas penjara. Petugas itu juga menjelaskan bahwa para pengemis berada di bawah kendali keluarga Wang. Setelah itu, Ziyi pun dilepaskan. Mereka pun membuat rencana untuk kedepannya. Di saat pembukaan lomba berikutnya, Wang Qian mendekati Li Pei dan mengajaknya untuk minum. Li Pei pun meletakkan gelas ke dalam meja hingga retak lalu mengancam Wang Qian. Sesaat, Bai Min pun datang dan mengajaknya untuk duduk bersama. Setelahnya, Kaisar memilih lomba berikutnya yaitu lomba berburu yang diadakan di pinggiran barat. Sebelumnya, Cici telah memenangkan lomba melukis sedangkan Ziyi memenangkan lomba bela diri. Orang yang terbanyak memenangkan akan dapat mengajukan permintaan kepada penguasa kota. Peraturan berburu adalah orang yang mendapatkan mangsa paling banyak, maka ialah yang menang. Sedangkan Wang Qian memilih menyuap pejabat dan telah mengatur mangsa untuknya. Wang Qian bersikap sombong dan ingin meminta Li Pei jika ia menang. Cici pun hanya bisa tertawa dan mengatakan kepada Wang Qian agar ia terus bermimpi. Sebenarnya, Cici telah merasa curiga dengan lomba berburu yang telah disiapkan. Di istana, Bai Min mencoba akrab dengan Li Pei dan ingin agar kelak mereka berdua sama-sama menjadi istri Cici yang akur. Di sisi lain, Cici melihat jejak sedangkan Ziyi terus memanah dan mendapatkan banyak mangsa. Ia merasa kesal karena kakaknya terlalu santai. Namun setelahnya, Cici berhasil menangkap Wang Qian yang telah curang dan mengambil mangsa yang telah ditanam. Setibanya di istana, penguasa kota memuji Cici, namun Nyonya Jun tampak tidak senang karena ia adalah ibu Ziyi dan hanya ibu tiri untuk Cici. Cici pun meminta untuk anak-anak di panti asuhan. Karena itu, Wang Qian pun kesal. Saat itu, Li Pei juga datang membawa pengemis dan menjelaskan kronologinya kepada penguasa kota. Cici juga memberikan buktinya. Penguasa kota pun menjadi marah dan Wang Qian memohon untuk seluruh keluarganya. Karena Nyonya Jun ingin memengaruhi penguasa kota, Cici pun membawa burung puyuh milik Wang Qian dan burung puyuh itu berkata kebenarannya. Penguasa kota pun menghukum keluarga Wang. Setelahnya, penguasa kota menyuruh Ziyi menemani Cici karena takut Menteri Wang akan balas dendam. Namun karena ada Li Pei, jadi Ziyi pun pergi. Akhirnya, Li Pei dan Cici pun berbagi tempat tidur dan merasa sangat canggung. Saat itu, Cici ingin memberitahu Li Pei bahwa ia ingin memohon pernikahan mereka kepada ayahnya. Tetapi ternyata saat itu Li Pei telah tertidur. Cici pun mengecup pipi Li Pei. Di samping itu, Bai Min memberikan racun kepada Wang Qian karena menganggap sudah tidak berguna. Sementara itu, ketika Li Pei memakaikan jubah kepada Cici, Cici menarik Li Pei agar lebih dekat dengannya dan Ziyi pun tidak sengaja menyaksikannya. Ziyi menjadi kesal lalu pergi. Setelah itu, penguasa kota menghadiahkan Cici dengan memberikan pernikahan dengan Bai Min. Walaupun Cici menjelaskan bahwa ia telah menikah dengan Li Pei, penguasa kota menjadi marah dan tidak mau dibantah. Di sisi lain, ada pelayan mengatakan bahwa seseorang menghancurkan toko mereka. Ketika ingin mengunjungi toko, Li Pei melihat seseorang yang memakai pakaian hitam, lalu ia pun mengejarnya. Ia tertuju ke tempat kosong dan ada sekelompok orang yang menyergapnya. Li Pei pun melemparkan bubuk bius, namun bubuk itu tak sengaja mengenainya. Ketika hampir diserang, ada prajurit yang berpatroli. Setelah itu, Li Pei dibawa ke hadapan penguasa kota. Li Pei menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan sekte Tianqi. Sebenarnya penguasa kota telah mengetahui dan ialah yang mengirim prajurit untuk menyelamatkannya. Di samping itu, penguasa kota juga menginginkan agar Li Pei kembali ke Gunung Changliu dan tidak bertemu dengan Cici lagi. Penguasa kota bahkan menawarkan uang yang banyak kepada Li Pei, tetapi Li Pei menolak untuk pergi. Namun penguasa kota mengancamnya.
Sementara itu, Nyonya Jun khawatir mengenai posisi putranya yaitu Si Yi. Mengetahui itu, Bai Min pun datang dan memberitahukan sebuah rencana kepada Nyonya Jun. Ketika pelayan memberikan obat kepada Si Ji, Li Pei mengambilnya dan ingin merebuskannya karena ia berencana akan pergi. Namun esoknya Li Pei ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tak lama Nyonya Jun datang dan menyuruh Li Pei untuk mengakui kesalahannya. Karena tak melakukan kesalahan apapun, Li Pei menolak untuk mengaku. Karena itu, Li Pei disiksa dengan sebuah jarum yang ditusukkan di pahanya. Malamnya, Si Yi datang membawakan makanan untuk Li Pei. Si Yi mengatakan bahwa Li Pei dijebak dan menuduh bahwa ia meracuni obat Si Ji. Hal itu membuat Li Pei sangat khawatir mengenai kondisi Si Ji. Setelah itu, Si Yi membawa Li Pei keluar dan menyuap penjaga penjara. Dari kejauhan, Nyonya Jun telah mengetahui dan sengaja melepaskan Li Pei. Saat Li Pei mengunjungi Si Ji, San Cai mengatakan bahwa Si Ji sebelumnya berpesan agar tidak mempercayai siapapun selain Li Pei. Setelah itu, Li Pei pun mendetoksifikasi Si Ji. Sedangkan di luar, San Cai dan Si Yi menahan petugas yang akan menangkap Li Pei. Ketika petugas mencarinya, Li Pei pun telah pergi. Si Ji pun menyuruh petugas agar mengatur pertemuan dengan orang yang telah memerintah petugas itu. Si Ji pun menemui Nyonya Jun agar ia melepaskan Li Pei karena Si Ji akan memberikan apa yang Nyonya Jun inginkan. Ia akan pergi dan tidak ada lagi guru senior di Yongzhou. Setelah itu, mereka kembali ke Sekte Changliu. Setelah itu, datang bawahan Si Ji dan Sekte Changliu telah diambil alih oleh bawahan Si Ji. Li Pei pun menjadi kecewa dan ingin tahu yang sebenarnya. Ia mengira bahwa Si Ji dari awal mendekatinya untuk memanfaatkannya. Tetapi Si Ji enggan memberitahu yang sebenarnya kepada Li Pei karena takut akan mengancam keamanan Li Pei. Ketika Li Pei mengarahkan pedang, Si Ji menariknya akan menusuk dadanya. Setelah itu, Li Pei dikurung di dalam ruangan dan diawasi oleh penjaga. Ia pun mengingat momen kebersamaannya dengan Si Ji. Sesaat, Sui Fu datang dari lubang rahasia dan membawa Li Pei pergi. Namun ketika mereka ingin pergi dari sekte, Yimei pun datang dan membawa pasukan. Ketika Si Ji mendengar bahwa Li Pei menghilang, ia menyuruh untuk mencarinya. Sesaat datang Yimei yang memberitahu keberadaan Li Pei dan menyuruh agar Si Ji menulis beberapa kata dan mengatakan bahwa ia memberontak. Setelah itu, Si Ji diikat di ruangan yang sama dengan Li Pei. Li Pei menjadi emosional setelah tahu bahwa Si Ji menulis surat pemberontakan demi menyelamatkannya. Sedangkan Si Ji tidak berani mengambil resiko karena ia telah menganggap Li Pei sebagai istrinya. Setelah itu, mereka berdua dibawa menghadap kepada penguasa kota. Ketika diinterogasi penguasa kota, mereka berdua sama-sama tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak memberontak. Akhirnya, penguasa kota menyuruh prajurit datang untuk menangkapnya. Alih-alih menangkap Si Ji dan Li Pei, prajurit malah menangkap Yimei dan melepaskan mereka berdua. Setelah itu, penguasa kota pun menginterogasi Nyonya Jun. Penguasa kota menunjukkan sebuah tongkai yang dibuat dengan sutra kekaisaran, dan polanya sama dengan penjahit Nyonya Jun. Karena itu, Nyonya Jun menjadi cemas. Sebelumnya, ada penyusup yang masuk ke dalam kamar Li Pei dan Si Ji saat akan membunuh Si Ji. Namun, tak sengaja bajunya tersangkut dan tertinggal. Kaisar pun menghukum Nyonya Jun dan menyuruh untuk merenungkan kesalahannya. Akhirnya, misi yang penguasa kota berikan kepada Si Ji berjalan lancar. Skema Bai Min juga telah terungkap. Penguasa kota menempatkannya sebagai tahanan rumah sambil memberitahu kota Shaozhou. Si Ji juga meminta pernikahan dengan Li Pei dan penguasa kota pun menyetujuinya. Sedangkan Si Yi juga telah melepaskan Li Pei dan ia akan mengembara. Ketika membuka tirai kereta, sudah ada Li Pei yang menunggu Si Ji. Li Pei merasa kesal karena Si Ji tidak memberitahukan rencananya sebelumnya. Namun ia memaafkannya karena penguasa kota akan menggelar pernikahan akbar untuknya. Setelah itu mereka pun berciuman. Singkat cerita, mereka pun melangsungkan pernikahan. Si Ji pun membuka tudung pernikahan Li Pei. Sesaat Li Pei melihat bayangan ayahnya yang bahagia dan menyaksikannya menikah. Namun sesaat bayangan itu pun menghilang. Mereka pun melanjutkan pernikahan dan cerita pun berakhir.